Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mereview tentang jurnal perencanaan manajemen proyek sistem informasi akademik dengan critical path dan program evaluation and review teknik. Manajemen proyek merupakan penerapan manajemen pada suatu proyek untuk mengelola dan mencapai suatu hasil tertentu. Manajemen proyek diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Pada penelitian dilakukan perencanaan manajemen proyek menggunakan critical path method atau CPM dan program evaluation and review technique atau PRT. Manajemen proyek dapat digunakan untuk memperkirakan percepatan proyek atau pricing, dan manajemen proyek yang baik mampu mengoptimalkan waktu dan biaya sehingga mampu mengurangi kerugian proyek yang diakibatkan keterlambatan proyek. Hasil dan pembahasan. Pertama, meneliti prosedur, data-data, dan laporan yang berhubungan dengan akademik. Yang kedua, menganalisis operasional, perencanaan, dan data-data yang berhubungan dengan akademik. Yang ketiga, merancang sistem informasi yang dapat mendukung semua operasional SIA. Yang keempat, membuat program komputer untuk sistem informasi akademik universitas. Yang kelima, menerapkan atau mengimplementasikan serta melakukan pengujian terhadap kemampuan sistem informasi akademik tersebut sampai bisa dioperasikan dengan memuaskan serta dapat menjawab permasalahan yang ditemukan sebelumnya. Yang keenam, melaksanakan pelatihan terhadap sivitas akademik yang terlibat. Selanjutnya di bagian deskripsi task. Di bagian deskripsi task, yang pertama ada user requirement, di mana deskripsinya itu meneliti dan mengumpulkan data kebutuhan pengguna pada sistem. Kemudian ada identifikasi fungsi dan tujuan sistem, di mana deskripsinya yaitu menentukan fungsi dan tujuan sistem yang dibuat. Kemudian di bagian user name task name selanjutnya itu ada identifikasi anggota pengembang, di mana deskripsinya menentukan anggota dalam pengembangan sistem dan deskripsi dari masing-masing anggota tim. Kemudian ada identifikasi waktu pengembangan, di mana deskripsinya itu menentukan lamanya pengerjaan proyek dan target yang akan dicapai. Kemudian ada proses persetujuan surat pengajuan, di mana deskripsinya itu mengajukan surat kepada pihak universitas. Selanjutnya ada pengembangan software requirement specification atau SRS, di mana deskripsinya itu membuat kebutuhan selama membangun aplikasi dan spesifikasinya. Selanjutnya ada tugas analisis kebutuhan sistem, di mana deskripsinya itu meneliti prosedur, data-data, dan laporan yang berhubungan dengan sistem. Kemudian ada tugas identifikasi alur sistem, di mana deskripsinya itu melakukan identifikasi alur kerja sistem. Kemudian tugas perancangan DBMS, deskripsinya merancang basis data yang dapat mendukung semua operasional SIA. Terus kemudian tugas perancangan antarmuka, deskripsinya itu merancang antarmuka pengguna sistem SIA. Selanjutnya, tugas perancangan logik, deskripsinya merancang logika kerja program. Kemudian tugas pemrograman tahap 1, itu deskripsinya membuat aplikasi SIA. Terus uji coba sistem tahap 1, deskripsinya menguji fungsionalitas sistem. Uji coba sistem dengan pengguna tahap 1, melakukan pengujian oleh pengguna sistem. Kemudian pemrograman tahap 2, melanjutkan pembuatan program berdasarkan masukan dari pengguna saat uji coba sistem. Kemudian tugas uji coba sistem dengan pengguna tahap akhir, melakukan pengujian oleh pengguna sistem terhadap sistem yang telah diverifikasi. Kemudian tugas install sistem ke pengguna, melakukan deskripsinya aplikasi SIA yang telah selesai dibuat diintegrasikan dengan sistem yang ada di universitas. Kemudian tugas serah terima sistem ke user, di mana deskripsinya aplikasi diserahkan kepada pihak universitas. Dan yang terakhir tugas pelatihan sistem, di mana deskripsinya melakukan pelatihan terhadap sivitas akademik untuk menggunakan SIA atau sistem informasi akademik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jonal Rogers Manungkalit. Sequence aktivitas yaitu adapun perhitungan waktu proyek yaitu menentukan predecessors, waktu optimistik, waktu realistik, dan waktu pesimistik, yaitu menghitung waktu proyek mulai dan proyek selesai dengan critical path method. Yang ketiga yaitu perhitungan kelonggaran waktu atau slack time. Yang keempat yaitu menentukan aktivitas pada critical path dan varian proyek. Yang kelima yaitu perhitungan kemungkinan penyelesaian proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mariska. Baiklah, di sini terdapat estimate activity duration. Yang pertama adalah user requirement dari waktu awal sampai 2 minggu. Lalu identifikasi fungsi dan tujuan dari minggu ke-2 sampai minggu ke-5. Selanjutnya identifikasi anggota pengembang dari waktu paling awal dari minggu ke-5 sampai ke-7, dan waktu paling lama itu dari waktu ke-7 sampai ke-8. Berikutnya adalah identifikasi waktu pengembang. Dari waktunya itu dari minggu ke-5 sampai ke-8. Selanjutnya adalah proses persetujuan surat pengajuan dari waktu ke-9 sampai minggu ke-10. Berikutnya adalah pembuatan software requirements specification atau SRS dari minggu ke-10 sampai minggu ke-14. Lalu analisa kebutuhan sistem dari minggu ke-15 sampai minggu ke-17. Selanjutnya identifikasi alur sistem dari minggu ke-17 sampai minggu ke-20. Selanjutnya adalah perancangan DBMS dari minggu dari awal minggu ke-17 sampai ke-21 dan paling lama dari minggu ke-21 sampai minggu ke-24. Lalu perancangan antarmuka dari minggu ke-17, dari awal minggu ke-17 sampai ke-20, dan waktu paling lama itu dari minggu ke-20 sampai ke minggu 24. Lalu perancangan logik. Perancangan logik itu dari minggu ke-20 sampai ke-24. Selanjutnya adalah uji coba sistem tahap 1. Dari minggu ke-24 sampai minggu ke-29. Selanjutnya uji coba sistem dengan penggunaan tahap 1 dari minggu ke-29 sampai minggu ke-32. Selanjutnya adalah pemrograman tahap kedua dari minggu 32 sampai minggu ke-33. Selanjutnya uji coba sistem dengan penggunaan tahap akhir dari minggu ke-33 sampai minggu ke-38. Selanjutnya adalah install sistem ke pengguna dari minggu ke-38 sampai minggu ke-40. Selanjutnya searah terima sistem ke user dari minggu ke-43 dari ke minggu 44. Selanjutnya adalah pelatihan sistem dari minggu ke-45 sampai ke minggu 48. Dari hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa proyek selesai dalam waktu 48 minggu dari total waktu tanpa perhitungan menggunakan CPM 57 minggu, durasi 48 minggu didapatkan dari nilai EF dan nilai LS pada taks terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian Sinohaji. Berdasarkan dari pengestimasian waktu proyek yang tadi dijelaskan oleh Mariska, maka penjadwalan proyek sistem informasi akademik SIA dengan metode CPM dan
PRT didapatkan waktu untuk menyelesaikan keseluruhan proyek selama 48 minggu dan stack time selama 8 minggu. Terdapat juga 16 aktivitas dari 19 aktivitas yang berada pada critical path. Penerapan metode CPM pada penjadwalan durasi proyek. Keberhasilan proyek dapat selesai sebesar 72,57% dengan nilai due date 49 minggu. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.